Diceritakan tadi. Boleh diceritakan. Tadi kan diceritakan juga kalau Mbak sempat pengacara pertama ini kan titipan dari pelaku gitu. Nah ini Mbak selama kasus ini berlangsung apakah pernah ditawarin mungkin uang untuk damai dari pihak hanya pengacara itu? Kalau yang sampai harus jual motor itu memang mereka minta uang berapa sih ke keluarga gitu Mbak? Setahu saya 20 juta sekali 12 sekali datang. Itu bertahap. Totalnya 12 juta. Mbak, ini kan tadi Kapolres bilang salah satu alasan penanganan lama ini kan karena pas pada saat laporan Mbak tidak serta menyertai barang bukti seperti foto atau video. Nah ini kenapa Mbak pas laporan Mbak tidak menyertakan itu? Jadi begini ya rekan-rekan media, memang pada saat pelaporan di awal itu mungkin karena dia juga panik dan takut, jadi memang itu tidak disertakan. Jadi dianggap oleh pihak kepolisian itu merupakan delik biasa, aduan biasa. Jadi tidak seperti yang ditemukan ataupun tertangkap langsung lewat media. Jadi proses itu sebenarnya normatif ya, berjalan apa adanya. Setelah ada pelaporan pun 1-2 minggu kemudian baru ada disposisi dan pelapor di BAP. Jadi 2 bulan itu merupakan waktu yang memang saya pikir tidak terlalu lama gitu. Dan apalagi istilahnya dia ini sudah bongkar pasang 2 kali pengacara. Jadi pengacara pertama itu memang disediakan oleh pihak dari bosnya, dari si pelaku itu gitu. Jadi ibunya ini berinisiatif mencarikan pengganti pengacara karena takut ada semacam konflik of interest seperti itu. Nah, pengacara yang kedua pun ternyata sampai BAP terakhir tanggal 15 saya dampingi, dihubungi itu susah. Sedangkan dia sudah beberapa kali, walaupun angkanya tidak cukup besar, tapi buat Ayu itu merupakan angka yang cukup besar. Ya, Ayu ini seperti diketahui bahwa dia tinggal dipetakan kontrakan yang ukurannya 3x5, dihuni oleh 3 orang ya di Duren Sawit, dan itu sangat memprihatinkan menurut saya gitu. Sampai dia jual motor demi membayar oknum pengacara ini gitu. Namun hasilnya apa? Dia menghilang. Ya, Membuat LP baru nggak Bang soal pengacara ini? Melaporkan penipuan ya terhadap ada kerugian yang dialami oleh korban. Betul, harusnya ada pertanggungjawaban dari oknum pengacara ini ya. Itu akan kita dalami, tidak menutup kemungkinan kita pun akan laporkan seperti itu. Pengacara ini bilangnya si uang itu yang bertahap itu untuk dirinya sendiri sebagai uang biasa atau mungkin mempercepat proses gitu. Alasannya buat operasional seperti itu, agar prosesnya biar cepat. Namun tidak ada kejelasan ya. Bahkan pada BAP terakhir pun tanggal 15 itu dia dihubungi susah, bahkan nggak balas, betul ya. Seperti itu. Jadi untung kita saat itu juga hadir, langsung diberikan kuasa oleh Mbak Ayu dan kita dampingi saat itu, dan kalau tidak salah dini hari langsung dilakukan pengamanan terhadap si pelaku. Mbak Ayu sebenarnya bisa diceritakan, kan ini disebutkan bahwa George ini katanya memiliki keterbelakangan mental. Nah Mbak Ayu selama bekerja dengan George ini apakah memang mental atau memang Punya kelainan keterbelakangan mental itu, Mbak? Setahu saya dia normal aja sih, soalnya dia juga meeting sama orang, dia juga kepala toko di Kelapa Gading. tapi memang temperamental atau basic? Bos kemarin. Mbak, tapi penganiayaan sama adiknya juga ya. Mbak, tapi kalau penganiayaan terhadap Mbak sendiri itu sudah dari kapan sih Mbak? Selain tadi kan Mbak bilang sempat dihina juga. Nah itu sebenarnya perlakuan itu sudah dari kapan Mbak selama Mbak bekerja? Kalau dari mulut dari emang awal dari mulut, tapi kalau kejadian kedua itu sebenarnya. Itu yang seling nonverbal mengatakan Mbak menghina itu dari tahun berapa Mbak kalau boleh tahu? Dari kapan? Dari kapan? Seingat Mbak. Sejak Anda masuk bekerja, Anda melihat Mbak Ayu ini masuk kerja di bulan Juni. Bulan September itu sudah ada kejadian juga. Dia dilempar sama box buat tisu. Buat selotip yang merah itu yang besar ya. Dan juga dia dilempar pakai meja besar, diangkat dilempar ke ininya untuk tidak mengenai. Jadi bulan September itu sudah ada kejadian. Makanya dia trauma untuk mengantarkan makanan itu ke
kamar pribadinya. Yang viral ini merupakan kejadian berikutnya, seperti itu. Tapi pernah ada dengar nggak kalau penganiayaan ke ibu sama adiknya juga di si tersangka? Ya, bahwa tersangka ini memang temperamen ya. Bahkan dia melakukan verbal juga gitu loh. Kekerasan verbal juga, bahkan sering memaki orang kan, seperti itu gitu loh. Namun kekerasan itu yang dilaporkan yang kejadian saat ini terkait kalau dia katanya memiliki gangguan dan segala macamnya, saya 100% tidak percaya. Tadi kan waktu ceritain kronologi kan yang kondisi setelah diminta antri ke Tepung itu bilang ayahnya pelaku itu menarik Ayu keluar, itu maksudnya melerai atau bagaimana? Jadi dia berusaha menarik Ayu untuk lari gitu, untuk kabur gitu, biar tidak terlalu ramai atau parah di saat itu. Cuma pada saat itu Ayu tas dan handphonenya ketinggalan, jadi dia berusaha balik lagi, namun dihantam lagi sehingga dia tersudut di dapur dan dilemparlah segala macam yang ada di situ, dan kebetulan loyang itu mengenai kepalanya. Tapi selama bekerja itu orang tua bosnya berarti apakah hubungan dengan Kak Ayu ini bagaimana? Apakah justru anaknya itu ditegur karena sempat yang September itu berbuat kasar atau mungkin dibiarkan saja gitu? Ya, kalau kita lihat seperti ada dalam video ya, tidak ada upaya istilahnya buat melerai anaknya itu gitu loh, kecuali dia berusaha menarik Ayu untuk keluar gitu. Jadi ya mungkin itu aja teman-teman. Kami dari tim hukum John LBF tentu sangat mengapresiasi dan terima kasih kepada Bapak Kapolda,